Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daftar Ramadana dengan NIM 119144172. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan opini saya terkait tentang peran mahasiswa dalam pendidikan atau peran mahasiswa dalam meningkatkan mutu pendidikan. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas LMOP. Langsung saja, sepanjang sejarah, pendidikan ikut mewarnai catatan peradaban. Pada zaman Mesir kuno dan Yunani kuno memiliki peradaban yang tinggi karena pendidikannya yang maju. Bangsa di dunia yang pendidikannya berkembang menjadi negara yang maju antara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Begitu pula dengan Jerman dan Perancis yang memiliki basis pendidikan yang kuat sehingga mereka menjadi negara dengan tingkat kemajuan yang pesat. Jepang hancur setelah Perang Dunia Kedua dan mulai bangkit dengan melakukan pembenahan sistem pendidikan. Pada saat Jepang hancur, orang yang pertama dikumpulkan adalah orang-orang terdidik seperti guru-guru. Karena Jepang sadar pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya, Jepang sekarang menjadi negara maju dan terdepan dalam peraturan ekonomi dunia. Menanggapi hal itu, maka tak terelakkan lagi, pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk membangun sebuah bangsa. Namun, sungguh ironi ketika kita melihat pendidikan di negara kita. Masalah pendidikan di Indonesia seolah tidak ada habisnya. Ketidakmerataan yang menjadi masalah yang belum terselesaikan, terutama di daerah perbatasan. Pendidikan di perbatasan masih jauh dari kata maju dibandingkan dengan pendidikan di kota-kota besar. Jangankan maju, dikatakan layak pun belum tentu. Fasilitas pendidikan kurang, kualitas dan jumlah guru kurang, hingga akses pendidikan yang sulit turut melengkapi kata yang tidak layak tersebut. Hal ini didukung dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada tahun 2014 yang menyebutkan sebanyak 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Dikutip dari Kompas, Senin 1 Desember 2014. Realita masalah pendidikan. Kekurangan guru menjadi realita masalah yang seringkali muncul, terlebih di daerah perbatasan atau atau 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Presiden Jokowi telah menetapkan 122 kabupaten di Indonesia, termasuk 8 kabupaten di Kalimantan Barat sebagai daerah tertinggal. Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 131 /2015. Masuknya 8 dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat dalam penetapan sebagai daerah tertinggal menandakan masih banyak daerah di Kalimantan Barat yang perlu diperhatikan perkembangannya. Pendidikan menjadi salah satu persoalan penting yang perlu perhatian pada daerah perbatasan. Daerah perbatasan dalam hal pendidikan seringkali kekurangan tenaga guru. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Alexius Hakim. Beliau mengakui Kalimantan Barat masih kekurangan sekitar 8.000 tenaga guru. Berarti dalam hal ini tenaga guru sangat diperlukan terutama di daerah perbatasan. Jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah siswa. Hal ini disebabkan banyak guru yang lebih memilih mengajar di kota dibandingkan di desa, terutama daerah perbatasan. Seorang guru bisa jadi harus bertanggung jawab terhadap 50 siswa bahkan lebih. Namun sebaliknya di kota-kota besar, guru tak jarang justru harus berebut mendapatkan kelas untuk diajar. Menghadapi situasi ini, pemerintah mengalahkan program KKN atau kuliah kerja nyata bagi mahasiswa dan calon guru untuk menimbulkan rasa ketertarikan untuk mengajar di daerah perbatasan. Namun, nyatanya program ini dinilai kurang berhasil. Faktanya banyak lulusan guru yang telah menyelesaikan KKN tetapi memilih mengajar di daerah perkotaan. Hak pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap negara yang telah tercantum dalam tugas pemerintah dan guru profesional saja. Seperti yang dikatakan penggagas program Indonesia Mengajar, Anies Baswedan. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Yang memiliki arti permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan guru saja, tapi menjadi tanggung jawab orang yang telah mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan tinggi.
Orang terdidik dalam pandangan masyarakat berarti orang yang telah mendapatkan atau mampu menempuh pendidikan di tingkat lebih tinggi. Salah satunya mahasiswa. Sebagaimana Tridharma perguruan tinggi, mahasiswa harus melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik melalui program KKN maupun kegiatan kerelawanan lainnya. Mahasiswa diharapkan dapat membantu pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan, serta menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dengan totalitas. Kita, sebagai mahasiswa, harusnya menyadari bahwa untuk membangun suatu bangsa, tidak hanya kita yang harus pintar, namun kita juga memiliki kewajiban untuk membagikan ilmu yang memiliki kita kepada adik-adik kita yang belum berkesempatan untuk mengemban pendidikan. Mereka mempunyai hak kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan di negara ini. Upaya mahasiswa sebagai sukarelawan melihat penjelasan yang telah dipaparkan di atas, tergambar jelas bahwa pendidikan merupakan permasalahan miris yang ada di daerah perbatasan, khususnya Kalimantan Barat. Lalu, bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan? Jawaban itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Perlu dukungan dari semua komponen untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Tidak hanya dengan pemerintah, peran generasi muda sekaligus mahasiswa juga sangat diperlukan. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, serta terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi secara administratif. Pengertian mahasiswa pada dasarnya mengandung arti yang luas lebih dari sekedar masalah administratif itu saja. Mahasiswa adalah agen perubahan yang dituntut untuk mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, menjadi seorang mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan dan tanggung jawab. Peran mahasiswa menjadi sukarelawan dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan, terutama sukarelawan yang mau ditempatkan di daerah perbatasan. Di tengah banyaknya lulusan perguruan tinggi, maka tinggi pula tingkat putus sekolah. Mungkin di antara kita ada yang berkata, aku ingin menjadi orang yang sukses saja. Aku bisa memberikan bantuan dana bagi anak-anak yang belum beruntung nanti. Memang, dukungan dana menjadi hal yang sangat penting. Tapi, dana yang mencukupi di tengah kekurangan sumber daya pendidik akan tetap sia-sia. Bahkan bisa saja dana tersebut malah disalahgunakan. Jika seluruh mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat atau seluruh Indonesia tergerak hatinya untuk menjadi sukarelawan, pasti pendidikan di daerah perbatasan akan lebih baik dan lebih maju. Sukarelawan mengajarkan, kemudian anak didiknya menjadi seorang mahasiswa. Maka mereka pun akan tergerak hatinya untuk menjadi sukarelawan yang bisa memperbaiki lagi kualitas pendidikan yang ada. Begitu seterusnya hingga kualitas pendidikan di daerah perbatasan menjadi semakin baik. Berkat gotong royong aparat sukarelawan mahasiswa. Sukarelawan menjadi jawaban kunci atas permasalahan kurangnya SDM di negeri ini. Karena sukarelawan adalah orang yang mendedikasikan waktu dan tenaga untuk berkontribusi membantu sesama. Hidup bukan hanya perkara bagaimana diri kita sendiri. Ketika ada masalah di sekitar kita, akankah kita akan terus berdiam? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.